Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aidi Yunita, CGP SMP Negeri 8 Kota Pekanbaru. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin menyampaikan capaian merdeka belajar. Definisi diferensiasi. Diferensiasi adalah praktik menyesuaikan kurikulum, strategi mengajar, strategi penilaian, dan lingkungan kelas dengan kebutuhan semua siswa. Pembelajaran diferensiasi adalah proaktif dan berdasarkan pada asesmen. Nah, bisa kita lakukan melalui readiness atau kesiapan, interest, ketertarikan, learning profile atau profil belajar. Ada 3 elemen penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu adalah konten. Apa itu konten? Konten berhubungan dengan apa yang akan murid-murid ketahui, pahami, dan yang akan dipelajari. 2. Proses. Nah, proses merupakan cara murid mendapatkan informasi atau bagaimana ia belajar. 3. Produk. Produk merupakan bukti apa yang sudah mereka pelajari dan pahami, sehingga akan menghasilkan sesuatu hasil dalam bentuk produk. Langkah-langkah dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi yaitu kurikulum berdasarkan standar dan tolak ukur, kemudian konten, apa yang guru rencanakan untuk diajarkan, kemudian penilaian konten atau produk. Nah, yang berikutnya itu adalah prapenilaian, bisa dari siswa, kesiapan, kemampuan, minat atau bakat, profil pembelajaran, pengetahuan sebelumnya. Kemudian dari itu proses apa yang telah dilakukan. Dalam proses, bagaimana guru memberikan instruksi seluruh grup, kelas atau persiapan atau prepare secara individu. Nah, dari sini itu nanti akan menghasilkan penilaian konten produk. Nah, dari penilaian konten produk maka akan menghasilkan sebuah evaluasi yang bersifat sumatif. Komponen pembelajaran berdiferensiasi itu apa saja? Yang pertama itu adalah isi, kemudian proses, kemudian produk, dan lingkungan belajar. Nah, 4 tahap awal dalam pembelajaran berdiferensiasi. 1. Itu adalah persiapan guru. 2. Asesmen. Asesmen itu mencakup kesiapan siswa, ketertarikan siswa, dan profil siswa. 3. Perencanaan pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa atau pemetaan kebutuhan. 4. Pengelolaan kelas dalam proses belajar. Nah, demikianlah pencapaian merdeka belajar dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pemetaan ini dapat juga kita lakukan berdasarkan minat siswa tadi. Kita bisa dalam berupa angket atau mungkin kuesioner, bisa secara online atau melalui WA group. Nah, setelah itu baru kita lihat dari RPP, langkah apa yang akan kita lakukan. Contoh dalam matematik saya akan mengangkat masalah penyajian data. Nah, di dalam penyajian data ini bagaimana penyajian data dapat dilakukan siswa, beberapa pilihan mungkin melalui diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Jadi siswa boleh memilih di antara pilihan berikut mana yang mereka sukai. Nah, kemudian setelah itu baru kita adakan asesmen. Nah, dari asesmen berupa beberapa soal, kemudian baru kita lakukan refleksi. Nah, sebelum refleksi mungkin kita bisa menyampaikan kepada murid materi apa yang akan kita sampaikan. Itu diterangkan misalnya tentang penyajian data itu apa, kemudian apa-apa saja yang termasuk dalam penyajian data, bagaimana cara kita menerapkannya, yaitu mungkin bisa kita melalui diagram batang, diagram gambar, diagram garis, dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi itu dulu yang dapat kami sampaikan dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan merdeka belajar.
Nah, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Itu berdasarkan Imam Al-Ghazali. Nah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih. Salam guru penggerak.